Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera saya sampaikan kepada Bapak Iwayan Kalantara, selaku dosen pembimbing sekaligus dosen penguji, juga kepada Bapak Ibu dosen penguji. Izinkan saya, Raka Visnu Adi Krisna, mahasiswa FEB UGM Kampus Jakarta Semba, kelas 43 Konsentrasi Finance, untuk mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisis Kelayakan dan Mitigasi Risiko Pembiayaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan CPO Mill di Bank BNI, studi kasus pada PTSH. Dimulai dari bab 1 pendahuluan. Latar belakang penelitian ini adalah Bank BNI sebagai salah satu bank BUMN mempunyai peran selain sebagai intermediaries financial institution juga sebagai agent of development yang menggerakkan perpindahan dana untuk pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam penyaluran kredit diperlukan proses analisis kelayakan terhadap calon debitur yang akan diberikan fasilitas. Indonesia, sebagai produsen terbesar CPO di dunia, memiliki perkebunan kelapa sawit dengan luas mencapai 11,9 juta hektar, produksi CPO sebanyak 46,3 juta ton pada tahun 2022, serta memberikan kontribusi sebesar 22,97 miliar US dollar terhadap neraca perdagangan, atau sekitar 15% dari total ekspor non-migas. Pada tahun 2022, Bank BNI menyalurkan kredit sebesar 694,85 triliun, tumbuh sekitar 10,15% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan NPL pada tahun 2022 mencapai 2,8%, portfolio pembiayaan industri kelapa sawit dan turunannya mencapai 59,9 triliun, dengan NPL sebesar 0,2% dari keseluruhan segmen, sementara untuk segmen korporasi NPL sebesar 0%. PTSH saat ini telah memiliki existing perkebunan kelapa sawit seluas 2.111 hektar, akan melakukan pengembangan seluas 7.400 hektar, sehingga menjadi total tertanam seluas 9.511 hektar, serta pembangunan CPO Mill kapasitas 30 extension 45 ton TBS per jam. Nilai investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit senilai 543,53 miliar, sementara untuk CPO Mill adalah sebesar 129,56 miliar. Pembahasan selanjutnya, rumusan masalah. Seperti rencana investasi pada umumnya, yang pertama, analisis keekonomian akan dilakukan melalui studi kelayakan investasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit dan CPO Mill yang masih menggunakan pendekatan valuasi konvensional dalam pengambilan keputusan seperti payback period, net present value, profitability index, dan internal rate of return. Melakukan analisis keekonomian dengan adanya ketidakpastian, serta bagaimana kaitannya dengan keputusan investasi yang akan diambil, sehingga diperlukan analisis yang mendalam seperti skenario analisis, sensitivity analysis, dan Monte Carlo simulation, yang mempertimbangkan fleksibilitas dan ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan, mengidentifikasi dan memitigasi risiko-risiko utama yang melekat pada sektor industri perkebunan kelapa sawit tersebut sebagai bentuk kehati-hatian untuk meminimalisir kerugian yang akan timbul di kemudian hari. Pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah pembiayaan yang diberikan oleh BNI dinilai layak berdasarkan indikator kelayakan investasi dan prinsip dasar pemberian kredit? Yang kedua, berapakah tingkat risiko dalam pendanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit dan CPO Mill? Ketiga, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk memitigasi risiko dalam pembiayaan sektor industri perkebunan kelapa sawit yang dapat mempengaruhi kemampuan finansial perusahaan dalam mengembalikan kewajiban kepada bank. Pembahasan selanjutnya, bab 2, landasan teori. Landasan teori atau tinjauan pustaka yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah pengertian kredit, prinsip dasar pemberian fasilitas kredit, investasi, capital budgeting, kelayakan investasi, free cash flow, WACC, skenario analysis, sensitivity analysis, dan Monte Carlo simulation. Di mana skenario analysis, sensitivity analysis, dan Monte Carlo simulation merupakan 3 teknik yang paling sering digunakan dalam praktik untuk menilai stand-alone risk. Pembahasan selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Metode pengumpulan datanya didapatkan dari
Data primer diantaranya previsibility proyek, rencana bisnis, laporan keuangan, profil perusahaan, hingga materi dan catatan rapat. Untuk data sekunder, datanya diperoleh dari buku teks financial management, regulasi dan peraturan publikasi, basis data benchmark, serta basis data pasar. Untuk narasumber yang diwawancarai, terdapat 4 narasumber yang berasal dari PTSA dan PT Bank BNI Persero Tbk. Untuk metode analisis datanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data, penyusunan structure, dan formula model keuangan, pengolahan data, asumsi dan formula model keuangan. Selanjutnya, penyusunan proyeksi laporan keuangan dan free cash flow. Lalu, analisis kelayakan, investasi, dan discounted cash flow atau DCF. Lalu, analisis skenario, analisis sensitivitas, dan simulasi Monte Carlo. Lalu dia dilakukan identifikasi dan mitigasi risiko. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran penelitian. Profil kasusnya adalah sebagai berikut. PTSA merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang didirikan pada tanggal 20 Juni 1996 di bawah hukum Republik Indonesia dengan produk yang dihasilkan berupa TBS, tanaman buah segar yang dapat diolah menjadi CPO atau crude palm oil. Lokasi kebun PTSA berada di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, dengan total area kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh PTSA seluas 10.046 hektar, terdiri atas TM dan TBM seluas 2.646 hektar. Produktivitasnya, PTSA untuk kebun per tahun tanam TBM 1-3 dan TM 1-7 bila dibandingkan dengan standar PPKS adalah sebesar 47,13%. PTSA saat ini telah memiliki existing perkebunan kelapa sawit seluas 2.646 hektar, akan melakukan pengembangan seluas 7.400 hektar, sehingga menjadi total tertanam seluas 9.646 hektar, serta pembangunan CPO mill kapasitas 30 extension 45 ton TBS per jam. Nilai investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit senilai 543,53 miliar, sementara untuk CPO mill adalah senilai 129,56 miliar, sehingga total investasi sebesar 673,09 miliar. Pembahasan selanjutnya, bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan perhitungan proyeksi free cash flow, diperoleh parameter kelayakan investasi hasil dari analisis discounted cash flow sebagai berikut. Untuk discounted payback period, 10 tahun 7 bulan, lebih pendek dari umur ekonomis objek pembiayaan, yakni 25 tahun. Untuk net present value, positif sebesar 131,941 miliar. Untuk internal rate of return sebesar 14,26%, di atas WACC sebesar 9,94%. Profitability Index sebesar 1,44 kali lebih besar dari 1 kali. Berdasarkan analisis discounted cash flow, pada free cash flow, proyek dan ekuitas dihasilkan parameter kelayakan investasi proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pembangunan CPO mill menunjukkan bahwa parameter kelayakan investasi NPV lebih besar dari 0, IRR lebih besar dari discount rate, serta PI lebih besar dari 1 yang mengindikasikan proyek layak berdasarkan analisis discounted cash flow. Selanjutnya, dilakukan analisis skenario dengan mengasumsikan 3 skenario high, average, dan low. Dari hasil analisis skenario, diperoleh ekspektasi nilai NPV proyek sebesar 136,305 miliar dengan standar deviasi sebesar 93,878 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa proyek ini memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi, karena perubahan sebesar 2 kali standar deviasi sudah dapat mengakibatkan ketidaklayakan investasi karena NPV proyek menjadi negatif. Selanjutnya, dilakukan analisis sensitivitas dengan metode break-even analysis, di mana dilakukan uji sensitivitas terhadap perubahan faktor atau parameter-parameter yang mempengaruhinya, yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Parameter yang diuji adalah sebagai berikut. Pertama, parameter penurunan harga jual CPO menghasilkan penurunan harga jual CPO sebesar 11,04% dari harga saat ini atau menjadi 8,762 juta per ton CPO dari asumsi semula 9,85 juta per ton CPO.
Penurunan produktivitas kebun menghasilkan penurunan produktivitas 16,94% dari asumsi saat ini. Peningkatan suku bunga menghasilkan peningkatan suku bunga menjadi sebesar 19,17% dari asumsi semula 9,75%. Peningkatan biaya investasi, peningkatan initial outlay sebesar 26,92% dari proyek cost saat ini. Selanjutnya, juga dilakukan analisis sensitivitas dengan yang disajikan dalam tornado diagram dan spider diagram, di mana kedua diagram menunjukkan bahwa harga CPO adalah variabel yang paling sensitif terhadap NPV proyek, sehingga perlu menjadi prioritas perhatian PTSH. Setelahnya, dilakukan juga simulasi Monte Carlo, di mana simulasi ini mengubah variabel-variabel proyek secara sekaligus dalam 1000 trials menggunakan aplikasi RaceLab, di mana kelima variabel tersebut diterapkan dalam distribusi normal, triangular, dan uniform. Dengan kesimpulannya adalah proyek ini cukup berisiko karena probabilitas NPV proyek lebih kecil dari 0 cukup tinggi, yaitu sebesar 40%. Selanjutnya, dilakukan analisis, identifikasi, dan mitigasi risiko atas pembiayaan pembangunan perkebunan kelapa sawit dan CPO mill, di mana industri perkebunan kelapa sawit merupakan industri yang dinamis dan berisiko tinggi. Faktor utama risiko pembiayaan perkebunan kelapa sawit yang perlu diperhatikan oleh PTSH diantaranya fluktuasi harga CPO, produktivitas kebun, legalitas kebun, sosial masyarakat, dan risiko masa pembangunan. Atas risiko tersebut dilakukan mitigasi oleh perusahaan itu sendiri maupun oleh bank sebagai kreditur, di mana bentuk mitigasi yang disyaratkan oleh bank dalam bentuk monitoring atas risiko maupun syarat yang ditetapkan dalam struktur fasilitas kredit. Pembahasan selanjutnya yang terakhir, bab 5, simpulan. Kesimpulan, berdasarkan metode capital budgeting dengan analisis discounted cash flow, rencana investasi PTSH pada pembangunan perkebunan kelapa sawit dan CPO mill dinilai layak dengan NPV proyek lebih besar dari 0, IRR proyek lebih besar dari WACC, dan PI lebih besar dari 1. Berdasarkan analisis skenario dan simulasi Monte Carlo, proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit dan CPO mill dinilai cukup berisiko dengan probabilitas NPV proyek lebih kecil dari 0 dan standar deviasi NPV proyek yang cukup tinggi. Berdasarkan analisis sensitivitas, harga CPO menjadi variabel yang paling sensitif dan berpengaruh pada NPV proyek, sehingga perlu menjadi prioritas perhatian PTSH. Industri perkebunan sawit merupakan industri yang dinamis dan berisiko tinggi, di mana faktor utama risiko pembiayaan perkebunan sawit yang perlu diperhatikan oleh PTSH diantaranya fluktuasi harga CPO, produktivitas kebun, legalitas kebun, sosial masyarakat, dan risiko masa pembangunan. Saran, PTSH direkomendasikan untuk menerima rencana investasi pada proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit dan CPO mill di Provinsi Aceh. Dalam mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh penurunan harga CPO dan penurunan produktivitas kebun, maka PTSH disarankan untuk memperhatikan kekuatan finansial grup usaha untuk mengantisipasi penurunan pendapatan akibat penurunan harga CPO. Menilai kemampuan operasional dari manajemen perusahaan dengan melihat kompetensi dan kinerja historis berdasarkan produktivitas kebun dan kinerja keuangan perusahaan. Melakukan mitigasi atas risiko-risiko utama yang telah teridentifikasi tersebut sebagai bentuk kehati-hatian untuk meminimalisir kerugian yang timbul di kemudian hari. Di bagian paling akhir adalah daftar pustaka. Demikian presentasi dari saya. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian para dosen penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.